Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali dan di video kali ini kita akan belajar terkait beberapa aplikasi fluid dynamic ya atau fluida yang bergerak pada beberapa alat ya yang sering digunakan di dunia perteknik mesinan ya. Nah, yang pertama di sini ada alat ya namanya flowmeter gitu ya, Venturi flowmeter. Nah, intinya bagaimana cara kerjanya ya. Nah, dalam ilmu fluida gitu ya, ada hubungan ya antara V ya dan P ya. Nah, V ini adalah velocity ya atau kecepatan. Nah, sedangkan untuk P ya ini adalah pressure ya atau tekanan. Nah, hubungannya bagaimana gitu ya. Nah, hubungannya adalah berbanding terbalik ya. Jadi hubungannya adalah berbanding terbalik ya. Nah, yang dimaksud dengan berbanding terbalik ya, ketika suatu pipa gitu ya dialiri oleh fluida berkecepatan V rendah atau kecepatannya rendah, maka dia tekanannya akan tinggi gitu ya. Nah, ketika eh, sebuah apa namanya sebuah ketika air itu atau fluida itu bergerak memasuki sebuah tabung yang ternyata luas penampangnya lebih kecil ya, maka kecepatan dia akan naik dan menyebabkan tekanannya turun gitu ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Intinya, kalau kecepatan rendah, maka tekanannya tinggi. Kalau kecepatannya tinggi, maka tekanannya rendah. Nah, nah ini adalah venturometer gitu ya. Nanti ini biasanya dipasang di pipa-pipa gitu ya untuk mengetahui tekanan gitu ya. Perbedaan tekanan antara bagian yang tekanannya tinggi dengan bagian yang tekanannya rendah gitu ya. Karena kalau kita pahami juga di dunia perpipaan itu kan pipa tidak semuanya satu ukuran gitu ya. Pasti ada beberapa poin-poin tertentu yang ukurannya itu berubah-ubah ya. Dan tekanan itu harus senantiasa dikontrol gitu ya. Kapan suatu aliran itu tekanannya harus tinggi ya, atau kapan kecepatan aliran itu tinggi, kapan rendah ya, kapan tekanannya tinggi dan kapan rendah. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan dengan menggunakan suatu alat gitu ya yang dinamakan dengan Venturi flow meter ya, seperti itu. Kemudian ya selanjutnya ada prinsip ya flight and lift ya. Jadi flight itu artinya adalah penerbangan ya. Penerbangan dan lift ini adalah gaya angkat ya atau angkat ya sebenarnya angkat. Tapi kalau dalam fisika ketika kita bicara lift itu artinya gaya angkat ya seperti itu. Nah, ini silahkan gitu ya dibaca sendiri. Nah, tapi inti dari bacaan ini gitu ya itu adalah em, nah salah satu contohnya itu ada di sayap pesawat terbang gitu ya. Nah, di di baling-baling helikopter gitu ya. Nah, kalau baling-baling helikopter itu kita potong gitu ya, misalnya kita potong di sini dan kita lihat kita kita potong gitu ya, kemudian kita lihat di bagian sini ya, di bagian penampangnya itu akan membentuk semacam airfoil ya. Jadi ibarat seperti penampang pesawat terbang ya. Jadi bawahnya itu dia cenderung lurus, cenderung datar, kemudian bagian atasnya dia membentuk seperti ini gitu ya. Nah, ketika baling-baling ini bergerak ya, tentu udara di sekitarnya juga akan ikut bergerak gitu ya. Udaranya ikut bergerak yang mana
apa namanya, kecepatan ya. Jadi dalam airfoil itu ya, eee, apa namanya, misalnya di sini ada udara bergerak gitu ya. Nah, udaranya bergerak dari sini, nah di sini ada udara, nah kemudian dia akan mengikuti alur daripada, airfoil-nya gitu ya. Nah ke sini gitu ya. Nah kemudian yang di atasnya juga dia akan membentuk semacam ini nih ya. Nah ya, nah kalau semakin jauh dia semakin lurus gitu ya. Nah dia kalau udah jauh makin lurus karena tidak ada benda ini gitu ya. Nah di bagian bawah ya dia akan normal-normal saja gitu ya, normal-normal saja. Nah, mmm, kalau ini kan streamline ya, biru-biru ini kan streamline. Nah di video sebelumnya, kalau, apa namanya, streamline itu, apa, aliran udara itu menemui, suatu permukaan yang melengkung ya, dia kecepatannya akan meningkat gitu ya. Ya seperti di ini, di 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 mana tadi ya, coba kita cari. Nah di sini ya. Nah jadi kan ini, eee, ada permukaan yang melengkung. Nah ternyata streamline atau garis, alirnya itu dia jarak antara 2 garis ini ya atau jarak antara garis-garis ini kan dia jauh ya. Ketika menemui suatu permukaan yang melengkung gitu ya, dia akan cenderung mendekat gitu ya. Jadi yang garis kedua ini, nah oke, karena agak nge-lag ya. Eee, nah garis yang pertama ini dia semakin dekat dengan yang kedua dengan dekat dengan yang ketiga, tiga dengan empat, dan empat dengan lima. Nah ketika garis alir ini dia semakin rapat, dia kecepatannya tinggi gitu ya. Nah sama prinsipnya seperti ini gitu ya, karena dia aliran daripada fluida ini mengikuti alur daripada penampang baling-baling tadi, ya ini akan saya warnai gitu ya, ini penampang gitu ya, ini penampang. Nah sehingga kecepatan, eee, udara di atas ini akan besar gitu ya. Jadi kecepatan udara di atas, dia akan, tinggi ya, dia akan tinggi ya, menyebabkan tekanannya turun. Sedangkan yang di bawah ini, kecepatannya tidak setinggi yang V1 ya. Ini P1 gitu ya. Ini adalah region 1. Nah, yang di bawah ini adalah region 2 gitu ya. Saya pakai warna yang beda aja ya. Nah, 2 gitu ya. Nah, di V2 ini kecepatan V2 tidak setinggi V1 ya. Kita anggap dia turun gitu ya. Maka tekanan yang di bawah ini ya dia akan naik gitu kan. Nah, karena tekanan di bawah lebih tinggi daripada tekanan di atas gitu ya, maka tentu saja ya udara kan dia bergerak dari, tekanan tinggi ke tekanan rendah gitu ya. Nah, sehingga apa namanya, pesawat atau baling-baling daripada helikopter ini bisa mengangkat, helikopter itu ya ke atas gitu ya. Dan juga prinsipnya sama ya, sama dengan ini gitu ya. Jadi yang sebelah atas ini kecepatannya lebih tinggi yang menyebabkan tekanan di atas lebih rendah ya. Sedangkan yang di bawah tekanannya lebih tinggi karena kecepatan aliran fluida di bawah itu tidak sebesar tidak sebesar kecepatan yang ada di atas gitu ya. Nah, ini adalah, salah satu prinsip, penggunaan, konsep Bernoulli dalam penerbangan lah ya, dalam pesawat ya, seperti itu. Oke. Nah, ini juga ada salah satu aplikasinya di pembangkit listrik ya, tenaga angin. Ya ini sebenarnya sama ya prinsipnya ya. Dengan ini intinya, angin itu menyebabkan adanya gerakan gitu ya. Nah kalau ini kan tadi baling-baling yang bergerak menyebabkan ada gerakan angin ya. Kalau ini, baling-balingnya digerakkan oleh angin ya, tapi intinya, samalah gitu ya. Ketika ada, apa namanya, ketika ada baling-baling gitu ya, gitu kan. Nah, kemudian ada aliran fluida, ya fluidanya di sini adalah gas gitu ya, dia bergerak, maka tentu saja
baling-balingnya tadi akan berputar gitu ya, akan berputar ya. Dan nanti putaran daripada baling-baling ini ya akan memutar generator ya, generator yang kemudian akan menghasilkan listrik gitu ya. Oke. Nah, terakhir di video pembahasan fluid dynamic ini, nah ini ada istilah viscosity dan turbulence ya. Nah, apa itu viscosity? Ya, ini sebenarnya sudah ada semua penjelasannya, tapi saya akan coba untuk menjelaskan dengan lebih simple gitu ya. Jadi viscosity itu artinya adalah kekentalan ya. Kekentalan. Ya, sedangkan turbulence itu artinya turbulensi. Nah, apa itu viskositas? Ya, jadi viskositas itu artinya fluid friction ya. Nah, maksudnya fluid friction itu apa gitu ya? Maksudnya fluid friction yaitu adalah fluid ya, friction. Fluid itu adalah fluida gitu ya. Sedangkan friction itu adalah gesekan ya. Nah, jadi kekentalan ya mungkin kita bisa membayangkan ya kayak minyak goreng itu kan kental, oli itu kan kental ya. Tapi intinya sebenarnya viskositas atau kekentalan itu adalah nilai atau suatu ukuran untuk menggambarkan seberapa apa namanya ya fluida itu bisa menghasilkan gesekan ya ketika ada benda yang melewati dia ya atau ketika ada benda diam kemudian fluida itu eh, melewati benda tersebut gitu ya. Nah, contohnya gitu ya, contohnya kita punya bola apa namanya? Kelereng gitu ya, kelereng. Nah, di bawah sini ada air gitu ya, ini air. Kemudian ini juga sama kelerengnya. Nah, di bawah sini adalah oli ya. Tentu oli dan air lebih kental oli ya, ini lebih kental ya. Nah, ini encer gitu ya. Nah, ketika eh, kelereng itu dimasukkan ke air bersamaan dengan kelereng B ya, ini kelereng B, ini kelereng A. Yang A dimasukkan ke air, yang B juga dimasukkan ke air. Nah, dengan waktu yang sama pelepasannya pasti lebih cepat kelereng yang dimasukkan ke air ya untuk bisa sampai ke dasar wadahnya. Kenapa? Karena oli itu kental ya. Kental itu menyebabkan gesekan ya. Jadi semakin kental suatu fluida itu gesekannya lebih besar gitu ya. Kalau misalnya cuma air ya kekentalannya segitu-gitu aja gitu ya. Sehingga tidak begitu menyulitkan gitu ya. Ketika ada sebuah benda yang harus melewati fluida tersebut gitu ya. Nah, kemudian di sini ada istilah eh, turbulen gitu ya. Nah, jadi dalam istilah aliran fluida ya atau aliran fluida itu dari jenis alirannya ya, dari jenis alirannya itu dibagi menjadi dua ya, ada laminar dan ada turbulen ya. Nah, laminar itu gimana? Laminar itu misalnya saya punya apa pipa gitu ya, pipa. Nah, kemudian ada aliran gitu ya. Alirannya dia lurus gitu ya, lurus. Pokoknya dia laminer ya. Laminer itu kan dari kata lapisan ya. Jadi alirannya seperti lapisan ya. Teratur gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang turbulen gitu ya, untuk yang turbulen dia malah sebaliknya ya. Jadi misalnya di sini ada pipa, nah, maka alirannya dia tidak tentu gitu ya. Kadang dia apa namanya? Gini aja ya. Jadi misalnya ini pipa yang tadi gitu ya. Ini adalah pipa yang tadi, tapi di sini saya kasih semacam jendolan gitu ya, atau ya permukaan yang menonjol gitu ya. Nah ini ketika ada aliran ya pasti alirannya dia akan tertabrak. Nah terus sampai sini dia akan tidak apa ya tidak menunjukkan adanya eh,
keteraturan. Nah, jadi yang di sini ya itu dia masih laminer, sedangkan yang di sini dia sudah turbulen ya. Nah, biasanya turbulen. Nah, kalau kita naik pesawat ya, ketika tenang itu aliran di sekitar pesawat itu laminer. Tapi kalau udah ada goncangan-goncangan itu biasanya karena adanya turbulen ya. Karena di lingkungan lepas kan kita tidak bisa selalu memikirkan atau mengharapkan angin itu laminer ya. Nah, karena laminar itu ada hubungannya dengan kecepatan ya. Semakin cepat suatu fluida bergerak atau semakin cepat angin misalnya bergerak, maka probabilitas angin itu menjadi turbulen ya itu lebih besar ya. Ibaratnya kayak angin sepoi-sepoi dan angin topan gitu ya. Angin sepoi-sepoi itu kan ya enak gitu ya. Maksudnya apa namanya? Ya sebenarnya angin sepoi-sepoi juga turbulen, tapi tidak separah ketika tornado ya atau topan gitu ya. Karena kecepatan anginnya sangat besar jika dibandingkan dengan kecepatan angin sepoi-sepoi gitu ya. Oke. Nah, oke. Nah, ini juga nih. Ini adalah satu contoh dari seperti ini ya. Kalau ini kan tadi kita contohnya mungkin pakai air gitu ya. Nah, kalau ini adalah apa di asap gitu ya. Nah, kalau pakai obat nyamuk itu ya, ciri-ciri asap yang laminer, ya itu yang seperti ini ya. Dia lurus gitu ya. Ya dia belok tapi teratur gitu loh ya. Di laminer ya. Nah, sedangkan ini dia adalah turbulen ya, karena eh, tidak membentuk ya tidak berbentuk dengan rapi lah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada lagi istilah inviscid ya. Ya, di sini ada kata inviscid dan viscous flow ya. Nah, kalau inviscid itu seperti ini ya, laminer gitu ya. Inviscid itu laminer gitu ya. Nah, ini karena eh, viskositas ya, kekentalan kekentalannya itu rendah ya, kekentalan itu rendah. Nah, tapi kalau ini ya, viscous flow ya, viscous dari kata-kata viscosity, viscous flow atau aliran yang kental ya, dia kental. Nah, maka dia alirannya agak seret gitu ya. Kenapa? Karena kan kekentalan tadi hubungannya dengan gesekan ya, gesekan ya. Nah, sehingga aliran yang kental ketika dia mengalir dalam sebuah pipa itu kecepatannya berbeda ya. Yang tengah itu akan lebih cepat dibandingkan dengan apa fluida yang ada di dekat dengan dinding-dinding pipa gitu ya. Nah, anggap saja ini oli gitu ya. Karena oli itu kental, maka yang ada di tengah apa tengah pipa ini dia mengalirnya lancar ya karena tidak ada hambatan. Tapi semakin lama semakin mendekati apa namanya dinding pipa ya, maka karena dia gesekan maka seperti seolah-olah kelat ya apa kelat kelet ya dalam bahasa Jawa ya atau menempel gitu ya. Jadi eh, ketika masuknya bersama-sama gitu ya, katakanlah oli tadi masuknya bersama-sama ya, kecepatannya sama gitu ya. Nah, ini kecepatannya dianggap kecepatan itu sama ya. Jadi garis ini mengindikasi atau menggambarkan kecepatan daripada oli yang tadi masuk. Ya, ini anggapannya sama gitu ya panjangnya. Nah, ketika sudah melewati sini ya, bagian atas dia akan menempel ya atau sulit bergerak karena bergesekan dengan dinding apa nih, dinding pipa gitu ya. Nah, ini juga bergesekan dengan dinding pipa. Tapi yang tengah dia santai aja, jalan terus ya. Karena di tengah itu kan jauh dari kanan kiri gitu loh, jauh dari apa namanya dinding bagian atas dan jauh dari dinding bagian bawah. Sehingga kalau misalnya di sini adalah garis finish gitu ya, nah, misalnya ini adalah garis finish gitu ya, finish line misalnya ya garis finish ya, maka bisa kita tebak ya oli mana yang akan lebih cepat keluar gitu ya. Ya tentu saja yang di bagian tengah ya, karena yang lainnya berusaha keras ya. Semakin dekat dengan wall atau dinding, semakin sulit bergerak. Sedangkan yang di tengah dia akan semakin mudah gitu ya. Sehingga kalau anggapannya finish line, yang tengah dia akan lebih cepat tengah ya, lebih cepat eh, keluar gitu ya. Gitu ya. Nah, itu adalah invisit dan viscous gitu ya. Invisit itu apa namanya? Ya seolah-olah encer lah ya.
seolah encer ya. Kalau yang viskos ini kental ya, seperti itu. Ya oke, ini adalah akhir dari materi fluid dynamic ya atau fluida bergerak. Terima kasih atas perhatiannya sampai video kali ini. Semoga pembahasan saya bisa dimengerti. Pun kalau misalnya tidak ada yang dimengerti atau mungkin bingung gitu ya, maksudnya apa, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab secepat-cepatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.